Minum dulu. Oh, nggak boleh, tak boleh. Tok besok ngasih samping naon lah, jeung samping sok. Jeung saha ieu? Nyimas naon? Ratna naon? Nyimas Ratu Ratna Ningrum anu nyepeng di Gunung Garut. Temen cewek saya tuh yang satu tenda sama saya ngeraung, bukan kesurupan sih dia. Jadi pas dia ngeraung tuh dilihat dulu mukanya, ternyata udah pucat. Peristiwa ganjil yang penuh misteri baru saja terjadi di Gunung Guntur. Seorang pendaki berusia 14 tahun bernama Muhammad Gibran Ar-Rashid ditemukan selamat setelah 5 hari dinyatakan hilang. Titik penemuannya adalah di sekitar Curug Cikoneng yang dikenal memiliki aura metafisika. Lalu, apa yang sesungguhnya terjadi? Bagaimana teropong mistik Kang Dadan dan Panglima Langit tentang fenomena ini? Seperti apa pula kisah mistis seorang pendaki yang pernah mengalami tersesat di Gunung Garut? Jangan dulu berlalu, masih akan ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gibran sedang menjadi perbincangan. Ia membuat heboh karena mampu bertahan selama 5 hari di Gunung Guntur, Garut. Remaja berusia 14 tahun ini ditemukan tim SAR di 0,75 km dari titik awal dilaporkan hilang, yaitu di pos 3 pendakian Gunung Guntur. Gibran ditemukan dalam keadaan sadar menjelang petang Jumat 24 September 2021. Minum dulu. Oh, nggak boleh, tak boleh. Tok besok ngasih samping naon lah, jeung samping sok. Ngasih jeung samping nawe. Sakit kakinya. Kok cuma itu tirisan, sok kemete tiris karunya. Langsung. Pangko. Langsung masukin aja, masuk. Memasuki Gunung Guntur yang menjulang bagai pagar gaib di kawasan Garut memang harus berhati-hati. Sebab masuk ke Gunung Guntur adalah memasuki alam gaib yang sangat wingit. Ada sebuah kerajaan gaib yang dihuni oleh bermacam-macam jenis lelembut. Saya lihat sosok yang bersorban putih, berjubah putih juga yang membantu juga mengambil anak ini gitu untuk diselamatkan. Gitu. Jadi sosok kakek-kakek tua, pakai tongkat, berjanggut putih, saya lihat itu termasuk yang memang mengcover anak ini untuk membackup untuk
tidak diganggu oleh sosok-sosok yang jahat. Ada berbaju biru, ada berbaju putih, bahkan ada berbaju kuning dan berbaju seret ungu juga. Jadi memang itu banyak gitu sebenarnya. Jadi tidak semuanya yang dilihat oleh si pemuda tadi itu hadir semua di dalam pikiran dia gitu, dalam alam bawah sadarnya. Banyak ya yang saya lihat, suatu kerajaan gaib yang sangat kuat, bagian dari terah dari Pajajaran yang saya lihat. Karena yang terpenting adalah di gunung itu namanya juga bukan tempatnya manusia, jadi harus lebih mengutamakan tata krama, jangan pernah mengambil apapun yang ada di gunung dan selalu menjaga kebersihan yang utamanya. Untuk mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya terjadi selama 5 hari berada di dalam penguasaan makhluk halus di kawasan Gunung Guntur, Kang Dadan melakukan mediumisasi. Seseorang dipinjam raganya untuk dirasuki sosok gaib yang didatangkan langsung dari Gunung Guntur. Dan ada beberapa kenyataan tak terduga yang terungkap lewat proses spiritual tersebut. Assalamualaikum. Dengan siapa saya? Jeung saha urang? Jeung saha ieu? Nyimas naon? Nyimas Ratu Ratna. Ratna naon? Nyimas Ratu Ratna Ningrum anu nyepeng di Gunung Garut. Lantas, secara spiritual, apa yang membuat Gibran tersesat selama 5 hari dan bisa kembali lagi dengan selamat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Gunung Guntur memang tidak boleh dibuat main-main oleh para pendaki. Dalam mediumisasi yang dilakukan Kang Dadan, terungkap bahwa pendaki yang hilang selama 5 hari masih memiliki terah dengan para penunggu gaib Gunung Guntur. Kenapa yang kemarin anaknya dibawa? Turunan. Oh, aya katurunan. Aya katurunan terah gitu. Iya. Hayang dibawa gitu. Kenapa dilepasin? Oh. Naon pesan-pesana upami ka gunung? Naon? Tungguan anu aya di gunung. Oh, ulah jangan bawa apapun yang ada di gunung. Oh. Terus naon deui? Jaga bersihan. Oh, jaga bersihan. Mohon kayak disampaikan. Terus aya deui teh? Oh, taya. Kinten sopan santun panginten. Oh, gitunya. Kunaon di pasian tuang? Kunaon budakna di pasian tuang? Kenapa? Kunaon? Ini hodamnya nggak terlalu kuat ya di sini karena di sini juga ada beberapa hodam, jadi dia nggak kuat untuk masuk ke sini. Jadi saya keluarkan dulu sebentar ya. Ku abi dibalikin deui nya hapunten nya. Ijinna kintuna sampaikan kasadayanan waya di ditu hapunten nya. Hapunten. Mangga. Assalamualaikum. Dari mediumisasi yang dilakukan Kang Dadan bisa tergambar suasana Gunung Guntur yang angker. Kemampuan Gibran bertahan hidup meski sudah 5 hari menghilang adalah
keajaiban yang jarang terjadi. Menurut Kang Dadan, kunci keselamatan Gibran adalah tidak mau makan makanan yang diberikan makhluk halus yang membawanya tersesat. Kepada Gibran atau siapa saja yang pernah tersesat saat mendaki, Kang Dadan berpesan untuk tidak kembali ke gunung tersebut agar peristiwa hilang secara misterius tidak terulang lagi. Ya syukurnya anak itu tidak memakan ya. Mungkin bagian daripada doa orang tua ya, masih menjaga dan Allah masih ngejaga anak tersebut. Kalau sampai makan ya mungkin dia tidak bisa kembali. Mungkin di kita bisa 1 hari, mungkin di sana bisa 1 jam. Di sana 2 jam, mungkin bisa 2 hari, mungkin juga bisa 2 minggu. Walau alam bisawab. Yang pasti tidak bisa diukur dengan alam logika, tidak bisa diukur dengan metode sains. Yang pasti ketika sudah masuk zonanya ya pasti berbeda. Bahwa anak ini punya keturunan ternyata, punya silsilah dari leluhur yang ada di situ. Jadi mungkin tertarik. Yang terpenting untuk anak tersebut jangan pernah mengingat kembali ataupun jangan balik lagi ke sana kalau saya pesan. Adab kita, adab berbicara, adab melihat, adab mendengar, kita ucapkan salam, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing gitu ya. Mohon keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan Allah agar semua makhluk-makhluk yang diciptakan Allah tidak mengganggu kita. Sesungguhnya cerita pendaki yang tersesat di Gunung Guntur bukan sekali ini terjadi. Peristiwa yang berbeda dialami oleh Lukman dan 23 tim pendaki yang dipimpinnya. Semula setelah meninggalkan kota Garut untuk memulai pendakian, tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Lukman merasa aman karena ada pemandu yang asli Garut, sehingga saat harus menempuh jalur yang tidak biasa dilalui oleh pendaki, ia berusaha percaya. Pas lembahan terakhir itu kan emang treknya tuh tinggi banget kan, nggak bisa dicapai sendiri gitu kan. Akhirnya kan kita di situ saya naik duluan, baru dah yang teman-teman yang lain itu dibantu kayak gitu, kita tarikin satu-satu. Nah pas terakhir tuh kagetnya kirain tuh temen, karena kan jatuhnya emang udah capek, terus hujan kan. Jadi kalau mata tuh kalau kehujanan kan kayak seliweran lah gitu ya. Ya kita pegang aja tangannya gitu kan, kita pegang tangannya pas mau ditarik dia malah balik narik kayak gitu kan. Pas dilihat pas gini, pas langsung ke bawah di kakinya dulu, kok ini nggak pakai sepatu. Kita lihat lagi terus ke atas, pas banget badan nggak pakai baju juga, pria itu. Pas kita bener-bener fokusin ini siapa ya gitu, pas difokusin begini kan, lihat mukanya itu dia lagi marah, melotot, repek, lepas tangannya langsung meluk pohon. Kan tangan kiri ini pegang pohon, tangan kanan kan kita narikin tuh ya kan, langsung meluk pohon. Saya bilang, maaf Ki, saya bilang gitu, cuma mau numpang lewat, saya bilang gitu kan. Karena emang refleks juga, saya bilang kita nggak macam-macam kok kayak gitu kan. Kalau emang anak-anak ada yang macam-macam, biar saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu kan. Udah akhirnya disitu jalan terus sampai nggak kerasa itu ternyata kita maghrib aja udah lewat. Lukman tidak menduga pertemuannya dengan kakek misterius menjadi awal dari semua cerita seram yang terjadi saat berkemah. Lantas, apa saja keseraman
yang mereka alami. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Setelah peristiwa misterius saat membantu timnya menaiki tebing, Lukman berusaha berpikiran positif. Termasuk saat menjumpai beberapa peristiwa misterius yang tak pernah ia ceritakan kepada kawan-kawannya. Tim pendaki dalam jumlah cukup besar sebanyak 23 orang itu akhirnya membuka tenda, dan disitulah semua peristiwa seram terjadi. Bahaya juga nih, udah mulai panik juga kan. Nggak lama ada yang keluar, ada yang jalan. Nah, namanya jalan kan becek kayak gitu kedengeran ya. Terus nggak berani buka tenda, cuma sawet doang gitu. Siapa yang di luar gitu doang. Tetap nggak ada suara lah. Tenda sebelah manggil, bang kayak gitu tuh. Terus saya panggil, kenapa bang gitu kan. Kata dia, bang tenda gua rembes bang, kata dia gitu. Terus itu bahasa semua dong. Iya bahasa semua, kata dia gitu. Oh ya udah, lu jangan keluar dulu, pacetnya banyak. Saya bilang itu, anak-anak juga ada yang keluar. Ya, terus gimana bang? Udah sabar aja dulu. Udah di situ udah nggak mikirin dia juga sih sebenarnya. Iya posisi dia juga udah parah banget kan. Nah nggak lama temen cewek saya tuh yang satu tenda sama saya ngeraung. Nah nggak lama temen cewek saya tuh yang satu tenda sama saya ngeraung tuh kayak gimana? Bukan kesurupan sih dia. Jadi pas dia ngerang tuh dilihat dulu mukanya, ternyata udah pucat. Anak-anak tuh kita masih nggak bisa tidur. Kalau saya pribadi nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa nih gitu kan. Akhirnya di situ suara rame, saya buka, saya ngelihat lurusan tenda saya tuh ada tenda kapasitas 8. Nah isinya tuh ada 8-9 orang lah. Saya buka, lampunya nyala. Saya nggak kepikiran saya mau ngeliat ke atas. Begitu kan, pas saya lihat ke atas tuh itu perempuan, rambutnya panjang, mukanya nih lagi ngeliatin tenda yang nyala tadi. Tenda atasnya tuh kayak ada semacam batang dari pohon satu ke pohon satu tuh nyambung, jadi kayak semacam hemok lah, kayak ayunan kayak gitu kan, itu batang pohonnya. Nah dia berdiri di situ ngeliatin tenda tadi. Iya saya liatin gitu. Nggak lama dia langsung terjun, tembus ke dalam tenda. Pagi datang membawa kengerian baru, sebab ternyata tempat mereka berkemah adalah lembah yang tak pernah terbayangkan. Lukman dan timnya melanjutkan perjalanan, tapi beberapa peristiwa misterius kembali muncul. Terakhir, jalur tertutup longsor yang membuat mereka memilih balik kanan. Semua terlihat senang karena rupanya horor tadi malam sangat meninggalkan rasa takut yang mendalam. Bang, semalam gua ngeliat orang, kata dia kakek-kakek. Saya udah ngeh pasti kakek-kakek. Tadi di bawah aja. Nggak apa-apa bang, kata dia. Gua sebisa mungkin pengen ngomong sama lu, kata dia gitu. Ya udah. Terus gimana? Kakek-kakek, iya tahu. Pokoknya setengah badan lah. Pokoknya gitu kan, kata dia. Oh ya udah. Lu paham bang? Iya. Emang dia ngapain? Saya bilang gitu. Dia, lu tenda yang di pojok kan yang biru, kata dia. Iya.
Itu dia ngelilingin tenda lu aja bang, kata dia gitu. Gua ngintip kan suara rame nih, kata dia, suara rame. Nah di situ gue penasaran siapa nih. Pas gua buka, gua ngeliat satu orang, tapi kok bungkuk. Wah ini bukan orang nih gitu kan. Akhirnya gua intip terus. Nah dia tuh ada kali belasan kali tuh ngelilingin tenda lu, kata dia gitu, sampai bawah. Banyak lah cerita dari temen-temen tuh, pada cerita lah pokoknya, bang gua semalam, dan ternyata bukan saya doang yang digangguin, mereka juga sama digangguin. Semua sudah sampai di rumah masing-masing, tapi cerita tentang Gunung Guntur belum selesai. Sudah sejak meninggalkan Garut, Lukman tidak bisa tidur meski semua badan sangat capek. Di rumah, ia juga tetap tidak bisa tidur. Kondisi itu terus terjadi hingga 5 hari 4 malam. Baru kemudian ada teman di depan rumah yang bercerita tentang kakek-kakek bungkuk yang marah kepadanya. Bang, apa ada semalam ada yang datang ke gua, kata dia gitu. Saya bilang, siapa? Kakek-kakek, kata dia gitu kan, bungkuk, marah banget, kata dia. Dia kan bisa lah gitu kan, dalam artian dia emang sering ngobatin juga. Nah jadi dia datang ke situ, pengen nyampein ke saya maksudnya gitu. Cuma teman saya ini nggak bilang dia tuh nyampein apa. Pokoknya intinya kakek-kakek ini marah sama lu, kata dia gitu kan. Ntar malam kalau bisa kita ke guru ngaji. Buset, kata dia, bareng. Kenapa sini langsung dipencet. Ya udah dari situ udah nggak sadarin diri. Pas sadar tuh jadi guru ngaji teman saya sama jamaahnya dia tuh lagi entahlah gerakan apa, intinya kayak masukin sesuatu ke dalam botol. Botol tuh kalau nggak salah ada 3 deh. Nah dia masukin sesuatu ke dalam botol. Lu punya perjanjian apa, kata dia gitu. Janjian apaan sih saya bilang gitu kan. Udah gini aja, coba jelasin aja dulu kenapa, saya bilang gitu. Akhirnya dia ngejelasin, lu pernah janji kayak sama kakek-kakek yang tangannya lu pegang, kata dia gitu. Oh iya apa? Saya bilang kalau anak macem-macem saya yang tanggung jawab, saya bilang gitu. Ini si kakek pengen ngambil lu buat budak di sana. Untung lu di sini masih kuat, dalam artian masih punya sesepuh, masih ada yang jagain, kata dia gitu. Gunung Guntur atau gunung lain di tanah air memang tidak pernah sepi dari cerita misteri. Pendaki hilang atau mereka yang disesatkan oleh makhluk halus terus terjadi sejak era lampau hingga para pendaki milenial. Itu sekali lagi menegaskan ada sesuatu yang tidak boleh dibuat main-main di setiap gunung, sebab di sanalah tempat angker yang menjadi perkampungan gaib berada. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.